Bab 21. Don segera tersadar kembali. Dia kemudian tersenyum. Bukan apa-apa, wakil presiden meminta saya untuk minum bersama. Saya tidak punya waktu hari ini. Karena itu, saya menjadwal ulang untuk bertemu dengannya besok. Semua orang di keluarga Zimmer terkejut ketika mereka mendengarnya. Wakil presiden York Enterprise meminta Don minum bersama? Apalagi, Don menolaknya dan bahkan menjadwal ulang untuk besok. Dia memang memiliki status dan wibawa. Semua orang di keluarga Zimmer maju mengerumuni Don untuk menyenangkannya. Pada saat ini, derit rem bisa terdengar dari gerbang villa. Beberapa kendaraan hitam berhenti di pintu gerbang. Kemudian, pintu mobil didorong terbuka. Selusin pria kekar keluar dari mobil membawa pisau semangka dan tongkat baseball. Seorang pria berperawakan jahat mengenakan kemeja putih berjalan di depan pria-pria itu. Dia adalah Tyson Woods yang legendaris. Dia memegang sebatang rokok dan menyelipkan di antara bibinya tapi tidak menyalakannya. Sebaliknya, dia melihat villa di depannya dengan penuh minat. Saudara Tyson, Don berlari menyambut serta membungkuk kepada Tyson. Dia juga membantunya menyalakan rokok dengan patuh. Tyson mengangguk. Dia kemudian berkata sambil berjalan. Siapa yang menggertak teman sekelasku, Don? Si bodoh ini. Saudara Tyson jatuhkan dia ke tanah, teriak Don. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer juga terkejut. Hampir semua orang berdiri, dan mata mereka penuh kekaguman ketika mereka melihat Tyson Woods. Don mengundang orang yang begitu terkenal di masyarakat sini. Dia tidak membual. Tyson Woods adalah tokoh terkenal di jalanan. Niamhi dia pernah menggunakan 2 pisau semangka untuk membunuh orang. Karakter seperti itu tidak bisa diundang dengan mudah oleh orang biasa. Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2, masih ada beberapa petugas keamanan di rumah itu. Namun, itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan pria seperti Tyson Woods. Tyson Woods terkenal kejam. Diyakini bahwa bahkan keluarga kelas 1 pun harus memberinya wajah. Harvey, menantu yang numpang, akan mendapat masalah besar malam ini. Bahkan jika dia tahu sedikit tentang Tai Chi, bagaimana mungkin itu bisa menjadi masalah besar di depan Tyson? Apa ini lelucon? Harvey, cepat pergi. Mandy tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dia tiba-tiba berdiri dengan cemas dan berbicara dengan lembut. Harvey melirik Mandy dengan heran. Harvey awalnya merasa bahwa istrinya telah mengabaikannya sejak awal dan sama sekali tidak peduli padanya. Jadi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan peduli dengan keselamatannya saat ini. Hatinya merasa hangat ketika memikirkan hal ini. Namun, Mandy tidak memperhatikan perubahan emosi di benak Harvey. Dia sangat gugup saat ini. Siapa ini? Ini adalah Tyson Woods yang terkenal. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, dia telah mendengar banyak orang yang menyebut dirinya. Tyson Woods dikatakan adalah seorang gangster beberapa tahun yang lalu. Tetapi kemudian dia direkrut, dilatih, dan dipersiapkan oleh seseorang. Tanpa diduga, dia juga berjuang keluar dan akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri di Niamhi. Meskipun Tyson telah berbisnis dan menjadi lebih terkendali dalam 2 tahun terakhir, reputasinya masih sangat kuat dan mengintimidasi di mana polisi dan Triad harus memberinya sedikit wajah. Harvey menantu yang numpang, akan berakhir buruk jika dia berani mengancam Don di depan orang seperti itu. Mandy cemas, dia berdiri dan hendak menarik Harvey tapi Cynthia menahannya. Cynthia terdiam, apa itu kakak? Apakah dia sudah gila? Bukankah dia selalu membenci Harvey? Mengapa dia masih membantunya sekarang? Tidak hanya Cynthia, tetapi anggota lain keluarga Zimmer juga menghentikan Mandy. Harvey telah menyinggung calon menantu keluarga Zimmer, Don Sander malam ini. Terlebih lagi, orang yang mendukung Don, Tyson yang hebat ada di sini. Siapapun yang memihak Harvey malam ini mungkin akan menyinggung Tyson juga. Memang, orang-orang ini sangat ingin Harvey mati. Bahkan jika mereka tidak berpikir begitu, mereka tidak akan berdiri untuknya. Ini disebut menutup mata dan menonton pertunjukan. Zack, yang juga terkejut saat ini lalu berkata, Mandy, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu mengkhawatirkan sampah ini? Untungnya, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sekarang. Jika tidak, kami keluarga Zimmer akan mendapatkan masalah besar malam ini. Beraninya orang tak berguna seperti itu memprovokasi Tuan Sander, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Benar, benar. Banyak anggota keluarga Zimmer di sekitar mengangguk dan setuju dengannya. Awalnya tidak apa-apa, namun, Harvey yang tidak berguna ini sekarang telah membawa Tyson di sini hanya karena masalah kecil. Bagaimana ini akan berakhir nanti? Apakah dia tidak mengerti? Semuanya akan baik-baik saja jika dia membiarkan Don memukulinya. Dia sangat bodoh dan tidak berguna. Pada saat ini, Tyson Woods datang perlahan dengan tangan di punggungnya. Dia meniup cincin asap saat dia berjalan dan berkata, jangan khawatir. Anda telah membantu saya menghasilkan uang. Orang yang baik akan selalu membalas budi. Bab 22. Karena seseorang memiliki nyali untuk memprovokasi Anda, maka saya akan menghancurkannya, hari ini. Don sangat bersemangat. Dia kemudian berjalan ke Harvey dengan arogan sambil merasa senang pada saat yang sama. Dia selalu menyanjung Tyson. Dia tidak membayangkan Tyson akan maju untuk membantunya hari ini. Dia memiliki beberapa wajah, dikatakan bahwa banyak keluarga ingin mengundang Tyson untuk makan malam, tetapi semuanya ditolak. Dengan dukungan Tyson, lamaran pernikahannya malam ini akan menjadi kesepakatan. Don juga sesekali bergaul dengan Tyson. Suatu kali, Don pergi ke Platinum Hotel. Dia tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik dan hampir terbunuh. Tyson kebetulan lewat dan tidak ingin seseorang membuat masalah di hotel. Karena itu, dia membantu Don menyelesaikan masalah. Sejak itu, Don tahu bahwa menjadi kaya saja tidak cukup. Dia membutuhkan teman. Oleh karena itu, dia hanya berpikir untuk berteman dengan Tyson dan bahkan menawarkan untuk membantunya mengelola keuangannya. Dia memang membantu Tyson membawa sejumlah uang dalam 2 tahun terakhir. Itulah sebabnya dia berani untuk menelepon Tyson malam ini. Namun, investasi bukanlah pasar yang dijamin. Ada beberapa kali Tyson kehilangan uang, dan Don menggertakkan giginya untuk membantunya. Itu karena dia tahu jika dia berani membuat Tyson kehilangan uang, maka Tyson akan memukulinya sampai dia muntah. Namun, sejujurnya, karena Don memiliki Tyson yang mendukungnya,
Reputasinya di antara generasi muda di Niamhi juga perlahan bangkit. Bahkan ahli waris dari beberapa keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi dia, membuatnya mengadopsi cara yang sombong dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Tyson sudah berada sekitar 10 meter dari Harvey sambil memegang sebatang rokok di antara bibirnya. Namun, lampu di aula agak redup, dan ditambah dengan asap di depannya, dia tidak bisa mengenali Harvey. Pada saat ini, dia secara acak mengambil pisau semangka, dan berjalan menuju Harvey. Bab 23. Lari, sayang. Lari. Mandy sangat cemas sehingga dia bahkan lupa memanggil Harvey dengan namanya. Namun, dia terhalang oleh banyak orang. Karena itu, dia tidak bisa menerobos kerumunan. Mandy merasa sangat kesal saat ini seolah-olah dia hanya bisa menonton mainan miliknya diambil oleh orang lain, meskipun dia tidak begitu menyukainya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak peduli tentang Harvey sama sekali, dan jika dia bisa menceraikannya lebih cepat, itu akan membebaskannya. Meskipun demikian, dia menemukan bahwa dia masih sedikit peduli tentang Harvey saat ini. Sayangnya, dia melihat Tyson memuntahkan rokoknya dari mulutnya dan mengangkat pisaunya tinggi-tinggi sebelum dia selesai memikirkannya. Saat rokok itu jatuh ke tanah dan asap menghilang, Tyson akhirnya melihat sosok di seberangnya. Tyson terlihat kaget, dan wajahnya kusam. Bab 24. Harvey tersenyum dan tidak berbicara. Namun, Tyson, yang berada di seberang, tanpa sadar menggigil saat ini. Gangster yang biasanya akan membunuh orang dengan kejam ini merasa bahwa dia kedinginan dan keringat akan membasahi dirinya sendiri pada saat ini. Terutama ketika matanya bertemu dengan mata Harvey, itu menyebabkan dia berkeringat dingin dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Don, yang berada di belakang Tyson, sedikit cemas saat melihat gerakannya terhenti. Dia kemudian berkata, "Saudara Tyson, jangan khawatir, dia hanya bajingan dan menantu yang tidak berguna. Hajar dia, dan potong tangannya." Don terus-menerus melolong pada saat ini, matanya sedikit merah. Dia tidak sabar untuk melihat Harvey dibacok sampai mati di tempat. "Orang yang ingin kamu singkirkan adalah dia?" Tyson akhirnya bereaksi pada saat ini. Dia menoleh dan menatap Don dengan getir. Tyson hampir menangis. "Don, lebih baik kamu mengakui bahwa kamu memilih orang yang salah, atau yang lain." "Ya, itu dia, saudara Tyson. Tangkap dia." Don menunjuk Harvey dan berteriak. Adapun keluarga Zimmer, mereka semua menyaksikan adegan ini dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa pengecut ini akan mati hari ini. Mereka menantikan bagaimana dia akan mati. Namun, kakek Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Don, beri dia sedikit kesempatan. Jangan bunuh dia." "Jangan bunuh dia," Don mencibir. Harvey telah merusak reputasinya di depan banyak orang. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih ingin dia mati karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa berdiri di samping keluarga Zimmer. Ini juga merupakan tempat penting di mana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, dia harus mengintimidasi orang-orang di keluarga Zimmer. Jadi meskipun mereka tahu bahwa dia telah bangkrut, tidak ada yang berani menuduhnya apapun. Dia bahkan bisa memanfaatkan sumber daya keluarga Zimmer dan membuat dirinya kembali ke puncak. Don hampir tertawa begitu dia memikirkan ini. Hanya sedikit lagi, dia akan menuai keuntungan dari kanan dan kiri dan kembali ke atas selama dia membunuh Harvey. Yah, karena kakek Zimmer telah berbicara saudara Tyson, kita akan mengampuni nyawanya. Don menggertakkan giginya sambil mengatakan kalimat ini. Dia menyiratkan Tyson untuk membunuhnya. Pada saat ini, Tyson tidak mendengar apa yang dikatakan Don. Dia kemudian menoleh, senyum di wajahnya sangat jelek bahkan lebih buruk daripada menangis. Bajingan ini, beraninya dia memprovokasi Harvey. Bukankah dia mencari kematian? Tyson berkeringat dingin. Dia tidak berani berbicara dengan Harvey karena Harvey tetap diam. Dia kemudian bertanya pada Don lagi. "Don, apakah kamu yakin yang ingin kamu hajar adalah?" "Itu dia," Don berteriak dan bergegas menuju Harvey dengan gerakan mengancam. Melihat Tyson tidak bergerak, dia ingin melemparkan pukulan untuk menjatuhkan Harvey sendiri. Akibatnya, Tyson sudah menjambak rambutnya sebelum dia bisa mendekati Harvey. Bab 25. Plak, plak, plak. Beberapa tamparan keras dilayangkan ke wajah Don tanpa peringatan apapun, menyebabkan wajahnya membengkak seperti kepala babi dalam sekejap. Don tercengang. "Saudara Tyson, saya meminta Anda untuk memukul sampah ini. Mengapa Anda?" Semua orang yang hadir, termasuk Don, tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah Tyson bukan lagi saudara Don? Bagaimana dia bisa berpaling dari Don dengan begitu mudah? "Kamu akan membuat dirimu terbunuh, dan kamu bahkan akan menyakitiku. Aku harus menghancurkanmu hari ini." Tyson menendang Don sampai dia terbang beberapa meter jauhnya. Dia kemudian berkata dengan kejam, hajar dia dengan keras." Bawahan yang mengikutinya awalnya sedikit linglung, tetapi sekarang mereka bereaksi, karena bos telah berbicara. Bagaimana mereka bisa diam dan menonton? "Pukul dia." Selusin orang datang menendang Don di detik berikutnya. "Kenapa, kakak Tyson? Kenapa kamu menyuruh mereka untuk memukul saya?" Don berteriak dan berpaling. "Ini bukan yang saya inginkan." Semua anggota keluarga Zimmer saling memandang. Don tidak akan dipukuli sampai mati di sini, kan? Kakek Zimmer akhirnya tidak tahan lagi. Dia kemudian batuk dan berkata, "Saudara Tyson, tolong. Aku akan membunuh siapapun yang berani berbicara omong kosong hari ini." Tyson menatap tajam ke kakek Zimmer. Dia kemudian berjalan ke depan dan menginjak wajah Don dan menekannya dengan keras. Semua orang ketakutan pada saat ini. Sepertinya seseorang akan mati malam ini. "Tuan Harvey." Tyson berjalan menuju Harvey dengan ketakutan saat ini. Dia harus menelan kembali kata-kata yang dia ucapkan. "Jangan khawatir. Orang ini, yang berani mengacau denganmu, aku akan menyingkirkannya malam ini." Tyson meneteskan keringat dingin saat dia mengatakan ini. Dia belum menunjukkan kemampuannya saat bertemu dengan Harvey kemarin. Lalu ini telah terjadi. Pada saat ini, Tyson sangat ingin mencekik Don sampai mati. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang saat melihat perilaku Tyson. Bab 26. Apakah mereka salah melihat atau sedang bermimpi?
Mengapa Tyson Woods sang maestro bisnis begitu menghormati menantu yang tidak berguna saat ini? Sikapnya seolah-olah dia melihat ayahnya. Bagaimana sialan yang tidak berguna ini mampu melakukan itu? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mencubit diri mereka sendiri, memastikan mereka sedang tidak bermimpil. Mandy juga tercengang. Kekhawatirannya sejak awal telah berubah menjadi kejutan total. Bagaimana ini bisa terjadi? Tyson tidak peduli dengan sikap orang-orang di keluarga Zimmer. Pada saat ini, dia telah melakukan semuanya kecuali berlutut. Dia kemudian berbisik, "Saya tidak tahu bahwa itu Anda. Saya tidak akan pernah datang jika saya tahu itu Anda. Tolong jangan marah." "Cukup." Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. "Setelah bertahun-tahun kamu masih harus maju untuk kekacauan kecil ini, bagaimana kamu bisa jatuh begitu rendah? Bajingan ini memang membantuku untuk berinvestasi di beberapa saham." Tyson tidak berani menyembunyikannya dari Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Dia sudah bangkrut sekarang. Apa yang bisa dia lakukan?" Dia berbalik dan pergi setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Tyson tidak memiliki kemajuan. Harvey sedikit kecewa padanya dan tidak mau berbicara dengannya. Sial. Wajah Tyson menjadi pucat, dan maestro bisnis ini sangat ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Harvey, tapi mereka tahu bahwa Tyson sudah mulai bergaul di semua bagian cahaya selatan ketika dia masih remaja. Meskipun tampaknya Tyson cukup berhasil di bidangnya, dia tahu bahwa dia hanyalah seorang antek di depan Harvey. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, maka ia akan tenggelam selamanya. Tuan biasanya tidak suka bicara omong kosong. Jika dia diam, itu artinya dia marah. "Pukul dia sampai mati," ucap Tyson tajam. "Masalah ini belum selesai. Tuan mengatakan bahwa orang ini telah bangkrut. Lalu uang yang saya investasikan ke dia bagaimana?" Mata Tyson bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya saat dia memikirkan hal ini. Dia melangkah maju meraih kerah Don, dan menariknya ke atas. Don memar parah saat ini, meskipun sedikit lebih baik daripada kepala babi. Dia menangis meneteskan air mata saat ini. "Kakak Tyson, kenapa? Plaak." Bab 27. Tyson menamparkan wajah Don dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu mengapa aku memerintahkan mereka untuk memukulmu? Apakah kamu tidak tahu siapa Harvey? Beraninya kamu menyinggung dia?" "Dia, bukankah dia menantu yang tidak berguna dari keluarga Zimmer?" Pada saat ini, Don sangat menyesalinya sehingga dia akan muntah darah. Orang yang dia panggil telah memukulinya seperti ini, dan itu karena bajingan Harvey. Ia tidak mengerti. Menantu yang numpang, Tyson mencibir. Ketika dia hendak mengungkapkan identitas Harvey, dia kebetulan melihat Harvey dengan santai melirik padanya. Dia tanpa sadar bergidik, "Saya bertanya padamu, apakah kamu sudah bangkrut? Lalu apakah ini berarti 5 jutaku yang telah kuberikan padamu hilang?" Keluarga Zimmer tidak berani melerainya. Pada saat ini, mereka semua terkejut, terutama kakek Zimmer. Ekspresinya sedikit berubah ketika mendengar kata-kata Tyson. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Saudara Tyson, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Sander telah bangkrut? Apakah ini benar?" Orang-orang seperti kakek Zimmer hanya berani agresif di depan junior keluarganya. Dia tidak berani bersikap tidak sopan di depan orang seperti Tyson. Cukup bagus dia bisa menanyakan kalimat itu pada saat ini. Tyson memutar bola matanya. Orang tua bodoh ini sejujurnya tidak tahu tentang identitas Tuan. Tuan sudah menyatakan bahwa Don telah bangkrut. Bagaimana itu bisa salah? Namun, Tyson takut untuk mengungkapkan identitas Harvey saat ini. Sebagai gantinya, dia meraih leher Don dan berkata dengan dingin, "Katakan sendiri. Jika kamu ketahuan berbohong tentang hal ini, aku akan memotong jarimu untuk setiap kata yang kamu ucapkan." Saya akan mengatakan sendiri, Saudara Tyson, aku bangkrut, tetapi saya akan mengembalikan uang Anda." "Oke, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku akan memberimu 3 hari. Jika kamu tidak berhasil memberiku 5 juta saat itu, aku akan memenggal salah satu tanganmu." Tyson mencibir. Dia kemudian menamparkan wajah Don lagi sebelum berteriak dengan tajam, "Ayo pergi." Ia dan semua bawahannya meninggalkan Villa Zimmer dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang tahu kenapa Tyson segera berlari lebih cepat saat ini. Mungkin dia akan membunuh Don jika tidak banyak orang yang menonton. Tyson Woods. Don berdiri gemetar dengan ekspresi penuh kebencian saat Tyson menghilang. Seluruh keluarga Zimmer saling memandang. Seseorang tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, "Rupanya Tuan Woods sudah tahu tentang kebangkrutan Don. Jadi, dia datang malam ini hanya untuk meledakkan wajah Don." Itu saja. Saya pikir betapa hebatnya Harvey yang tidak berguna ini. Dia hanya beruntung berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat ketika saudara Tyson datang untuk Don. Sampah tetaplah sampah. Awalnya saya mengira dia bisa mengubah nasibnya seperti kata pepatah. Ikan asin bisa membalik. Saya hampir berpikir bahwa dia adalah presiden baru York Enterprise. Kalian terlalu banyak berpikir. Bahkan jika menantu yang tinggal seperti dia ingin menyemir sepatu Tuan Woods, dia akan dihina karena tangannya yang kotor. Banyak orang memahaminya sekarang, bahwa ternyata Tyson menghajar Don karena dia telah membuatnya kehilangan uang. Mereka awalnya mengira dia membela Harvey. Bab 28. "Pak Sander, bisa tolong jelaskan? Saya baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Cek Anda tidak bisa diuangkan." Pada saat ini, kakek Zimmer menutup telepon dan berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan cek itu ke wajah Don dengan dingin. Dia awalnya mengira dia telah mendapatkan modal kerja sekitar 10 juta dolar. Tanpa diduga kata-kata Tyson membangunkannya barusan. Dia dengan cepat meminta seseorang untuk menanyakannya baru kemudian. Dia tahu tentang kebenaran. Kakek Zimmer sangat membenci Don sekarang karena dia paling peduli dengan wajahnya dalam hidupnya. Pilihannya, Don telah bangkrut dan sekarang adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa menerimanya? Don menyeka darah di wajahnya dan tersenyum enggan. "Kakek Zimmer, jangan lupa, saya masih bekerja di York Enterprise. Bahkan jika saya bangkrut, saya masih bisa bangkit lagi kapan saja." Kakek Zimmer tanpa sadar mengerutkan kening begitu dia mendengar ini. Don mengancamnya. Keluarga York, keluarga teratas di cahaya selatan, adalah keluarga di belakang York Enterprise. Bahkan keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi mereka. Anjing mereka juga lebih agresif di luar sana daripada orang biasa.
Tidak sulit bagi Don untuk bangkit kembali karena dia memiliki keluarga kuat yang mendukungnya. Benar saja, kakek Zimmer tidak tahu bahwa Don telah dikeluarkan dari York Enterprise. Jika tidak, dia tidak perlu takut. Karena itu, saya akan menunggu sampai 10 juta dolar benar-benar ada di tangan saya. Baru kami akan mempertimbangkan lamaran pernikahan Anda lagi. Kakek Zimmer menatap Don dalam-dalam. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pergi. Ceh, dia ternyata orang miskin. Dan dia masih berani bertindak di depan kita. Tidak heran Tyson datang untuknya. Saya juga ingin bermain-main dengannya. Yah, bagaimanapun juga, dia masih anjing York. Kita tidak bisa menyinggungnya. Mata Don terus berkedut sambil melihat orang-orang dari keluarga Zimmer yang sebelumnya memanggilnya sebagai Tuan Sander sekarang mengejek dan mengejeknya. Dia kemudian menatap Mandy yang tidak jauh darinya. Detik berikutnya, Don sangat marah. Tepat ketika semua orang tidak memperhatikan, dia tiba-tiba mengambil pisau di atas meja dan bergegas ke kerumunan. Dia kemudian meraih Mandy dan menodongkan pisau ke tenggorokannya. Don Sander, apa yang kamu coba lakukan? Mandy kaget dan wajah cantiknya pucat. Bagaimana bisa seorang pria seperti Don tiba-tiba menjadi begitu radikal? Kamu diam, Don mencibir dan menendang meja di depannya, menarik perhatian penonton. Dia kemudian menatap dingin ke kakek Zimmer. Orang tua, apa yang memberimu hak untuk menamparku? Kamu hanya tuan dari keluarga kelas 2. Beraninya kau menamparku? Kakek Zimmer tampak cemberut. Dia tidak pernah berpikir bahwa bajingan yang tidak berguna Don akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia masih tenang. Dia sedikit menggerakkan kening pada saat ini dan berkata, Tuan Sander, lepaskan dia sebelum terlambat. Kamu masih muda, kamu masih memiliki kesempatan untuk kembali. Mengapa kamu harus merusak masa depanmu? Kamu diam. Don mengangkat pisau di tangannya. Menghancurkan masa depanku, biar ku beritahu. Masa depanku sudah lama berlalu. Aku baru saja dipecat dari York Enterprise. Aku tidak punya sepeser pun sekarang. Bukankah kamu memberiku Heart of Praha? Mandy terkejut. Bagaimana kamu bisa tidak punya uang? Hahaha, Don tertawa keras. Percaya pada omong kosong semacam itu? Saya tidak bodoh. Mengapa saya membelikanmu bros yang begitu mahal? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sebodoh itu? Mandy Zimmer, kamu terlihat begitu murni dan polos. Bahkan suamimu tidak bisa menyentuhmu. Namun, kamu bahkan tidak tahu siapa yang memberimu sesuatu. Kamu memang menyebalkan. Aku pasti buta untuk jatuh cintamu. Mandy sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Don. Namun, Don masih memegang pisau jadi dia tidak berani bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia menggigit bibirnya dan hampir berdarah. Don Sander mendengus dan menatap kakek Zimmer. Dia berteriak, orang tua lebih baik kamu dengarkan aku. Siapkan uang tunai 10 juta dan sebuah mobil. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kamu tidak berhasil, aku akan membawanya bersamaku. Kakek Zimmer gemetar karena marah. Don begitu berani menuntut. Apakah kamu akan melakukannya? Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang, teriak Don. Sander, lepaskan kakakku. Cynthia sangat cemas dan ingin mendekat tetapi dihentikan oleh Lilian. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, Tuan Sander, bukankah Anda hanya meminta uang? Saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda melepaskan putri saya akan memberikannya kepada Anda. Don mencibir. Dia menatap wanita menawan ini dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Tidakkah kamu akan memanggil polisi jika aku tidak memiliki sandera? Kami tidak akan memanggil polisi karena dia akan menjadi sanderamu. Lilian menunjuk Harvey dan berkata dengan benar. Ya, dia akan menjadi sandera. Dia adalah menantu Zimmer. Keluarga kami akan membawa uang untuk mendapatkannya kembali. Tolong lepaskan saja kakakku. Cynthia dengan cepat membujuknya. Harvey bukan apa-apa di matanya. Jika dia bisa menjadi sandera bukannya Mandy, itu yang terbaik. Lagi pula, bajingan ini tidak berguna. Akan lebih baik baginya untuk mati. Oke, Don mencibir. Sampah inilah yang merusak rencanaku. Jika kamu membiarkan dia menjadi sandera, aku akan mengembalikan putrimu kepadamu. Bab 29. Lilian mengangguk. Dia kemudian bergegas ke Harvey dan memarahinya. Apakah kamu mendengarnya? Cepat dan jadilah sandera. Tidak ada gunanya jika sampah sepertimu tidak menjadi sandera. Kamu telah berada di keluarga Zimmer selama 3 tahun sampai sekarang dan kami telah memberimu makanan dan memperlakukanmu dengan baik. Sekarang kamu selamatkan kami. Jika kamu menolak untuk disandera, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Harvey tampak dingin. Tetapi ketika dia melihat Mandy wajahnya pucat, hatinya melunak. Siapa yang memintanya untuk jatuh cinta padanya tanpa harapan? Oke, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengabaikan Lilian. Dia berjalan ke arah Don dan berkata dengan ringan, Don, aku akan menjadi sanderamu. Biarkan istriku pergi. Mandy terkejut. Dia memandang Harvey dengan tidak percaya dan berkata, tidak, jangan ke sini. Jangan khawatir, kamu adalah istriku, dan aku akan melindungimu. Harvey tersenyum lembut dan berjalan ke Don. Dia membiarkan Don menodongkan pisau ke tenggorokannya. Sekarang, kamu bisa membiarkannya pergi kan? Mandy merasa matanya sedikit berair. Meskipun pria ini mungkin tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar dan tidak berguna, dia berani menggantikannya sebagai sandera. Mandy, kamu baik-baik saja. Lilian berlari cepat. Dia memandang Mandy dari atas ke bawah dengan gugup. Ibu, aku baik-baik saja. Tapi Harvey, Mandy menghela nafas lega. Namun, dia tampak khawatir setelah melirik Harvey, yang disandera. Lilian bahkan tidak melihat ke arah Harvey dan berkata dengan dingin, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tunggu sampai kemarahan Don mereda, maka dia akan baik-baik saja. Kamu hanya harus bisa keluar dari itu. Tapi, Bu, tidak apa-apa, dia adalah menantu yang numpang di keluarga kita. Bukankah kita membesarkannya selama 3 tahun hanya untuk saat ini? Mengapa kamu masih peduli padanya? Lilian berkata dengan dingin. Ya, ayo pergi. Cynthia juga menghentikan Mandy. Dia takut Mandy akan melakukan sesuatu yang impulsif. Tidak, aku tidak akan pergi. Masalah ini harus diselesaikan, kata Mandy. Namun, Lilian dan Cynthia mengabaikannya dan menyeretnya.
Anggota keluarga Zimmer lainnya saling memandang. Mereka enggan membayar bahkan ketika Mandy menjadi sandera barusan. Karena sandera telah berubah menjadi Harvey. Mereka pasti tidak akan membayar uang itu kepada Don. Bahkan kakek Zimmer juga berkata dengan dingin, lemparkan mereka keluar. Don tercengang. Dia menggertakkan gigi dan berkata, orang tua, tidakkah kamu takut cucu menantumu akan mati? Aku bisa mengganti cucu menantu kapanpun aku mau. Dia tidak berharga 10 juta. Apalagi, mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan lagi menjadi menantu cool kakek Zimmer bahkan tidak melihat mereka setelah berbicara. Dia segera berbalik. Kedua sampah ini benar-benar merusak pemandangan. Setelah beberapa saat, baik Harvey dan Don diusir dari gerbang oleh penjaga keamanan. Mereka bahkan tidak memandang mereka berdua. Seolah-olah hidup dan mati Harvey tidak penting sama sekali. Harvey tanpa ekspresi terhadap perilaku para penjaga. Namun, Don tiba-tiba tertawa. Harvey, apakah ini statusmu di keluarga? Mengapa kamu membantu mereka dan menjadi sandera? Kurasa statusmu di keluarga Zimmer bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Itu bukan urusanmu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya tahu bahwa Mandy adalah istri saya. Kami bahkan memiliki akta nikah. Dan Anda ingin menjadi menantu dari keluarga Zimmer malam ini. Bagaimana? Kamu menjadi begitu sengsara tiba-tiba? Harvey terkekeh dan tidak peduli dengan pisau di tangan Don. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, teriak Don dingin. Harvey berkata dengan tenang, lapakan saja, sampah seperti kamu tidak akan berani melakukannya. Jika kamu memiliki keberanian, kamu pasti sudah mengambil tindakan ketika penjaga keamanan mengusirmu. Kamu tidak akan menunggu sampai sekarang. Don, apakah kamu ingin tahu mengapa kamu bangkrut? Bab 30. Mengapa? Don hampir gila. Dia mendapat telepon malam ini dan entah kenapa diberitahu bahwa dia telah bangkrut. Dia juga ingin tahu alasannya. Harvey tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil ulang sebuah nomor. Yvonne telah mengirimkan nomor teleponnya barusan. Telepon tersambung dengan cepat, dan suara Yvonne datang dari ujung lain telepon. Presiden, saya telah memecat Don Sander mengikuti instruksi Anda. Pada saat yang sama, saya juga membiarkan pengacara menindaklanjuti dana proyek perusahaan yang telah digelapkannya. Nona Xavier. Don kaget ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Pada saat ini, dia merasakan pusing yang mulai mengaburkan penglihatannya. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Dia bergumam, bagaimana mungkin? Bagaimana orang tidak berguna sepertimu bisa menjadi presiden baru? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil generasi muda York semuanya terkenal. Anda tidak mungkin. Don terus menggelengkan kepalanya. Dia akan menjadi gila pada saat ini. Dia sudah menemukan kebenarannya. Tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Sampah yang dia pandang rendah bisa menghancurkannya dengan mudah. Seperti menghancurkan semut. Tolong beritahu saya siapa Anda. Bahkan jika kamu ingin aku mati, jangan kirim aku ke kubur tanpa mengetahui siapa kamu. Ia hampir menangis. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga York memang memiliki ahli waris sebelumnya? Kata Harvey dengan tenang. Anda tuan, Don benar-benar putus asa. Dia berlutut dan bersujud. Pak, maafkan saya. Ini salah saya karena tidak mengenali Anda. Bisakah Anda melepaskan saya? Biarkan saya pergi seolah-olah saya bukan apa-apa. Saya tidak berani melakukannya lagi. Saya berjanji tidak akan pernah mengganggu istri Anda lagi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan muncul di depan Anda lagi. Tolong luangkan hidup saya. Tolong beri saya jalan keluar. Harvey tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkan aku melihat matahari besok? Pak, saya pasti buta seperti kelelawar. Tolong biarkan saya hidup. Saya tidak bisa bertahan jika ini diteruskan. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di York Enterprise. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk itu? Don bersujud sambil menangis. Pergi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau tapi jangan muncul di depanku lagi di masa depan. Harvey tidak ingin membuang waktu dan tenaganya untuk pria kecil ini. Semua akan baik-baik saja selama dia tidak marah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Don terus bersujud dan tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Dia yakin akan bangkit kembali selama Harvey mau melepaskannya. Harvey tidak berbicara lagi. Dia berbalik dan mengambil sepeda listriknya. Dia mengendarainya dan pergi. Sepertinya dia tidak bisa kembali ke rumah malam ini. Jali. Dia pergi ke perusahaan. Beberapa orang yang lewat yang menjadi penonton semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan seseorang yang baru saja mengendarai sepeda listrik bisa ada seseorang yang berlutut padanya? Sementara itu, di Villa Zimmer, kakek Zimmer terus mengadakan pertemuan. Tidak ada yang peduli tentang Harvey yang dibawa pergi sebagai sandera. Kakek Zimmer cemberut pada saat ini. Karena awalnya ingin Don membantu kami mendapatkan investasi dari York Enterprise. Tanpa diduga, orang ini juga seorang bajingan yang tidak berguna. Sekarang mari kita bicarakan, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan investasi. Ayah, apakah kita benar-benar membutuhkan dana ini sebanyak itu? Sean mengerutkan kening dan berkata. Tentu saja apakah kamu lupa bahwa kami membeli sebidang tanah di pusat komersial tahun lalu? Kami menghabiskan banyak uang di tanah itu tahun lalu. Sebagian besar modal kerja keluarga diinvestasikan di dalamnya. Sekarang, kami tidak memiliki uang tunai untuk masalah aliran. Dan lebih banyak uang diperlukan untuk berinvestasi di tanah itu. Jika kita bisa mendapatkan investasi dari York Enterprise dengan lancar, maka semuanya akan baik-baik saja. Kita akan dapat mengembangkan pusat komersial ini dan juga mengendarai popularitas mereka. Kemudian, keluarga Zimmer akan dapat masuk ke kelas 1 keluarga teratas di Niamhi. Wajah kakek Zimmer tampak serius ketika dia mengatakan ini. Singkatnya, lebih baik kita mengandalkan diri kita sendiri, daripada orang lain. Kita harus menemukan cara untuk melanjutkan hubungan dengan presiden baru. Hanya dengan begitu, kita keluarga Zimmer akan bangkit kembali.